Sahabat, kita selalu dihadapkan dengan peristiwa yang ada hubungannya dengan arogansi pejabat. Beberapa kali kita selalu dihadapkan seperti itu, Kang Ipul. Ini belum lama kita mendapat berita, informasi bahwa Wakil Bupati Timor Tengah Selatan atau TTS ini, itu berada di Nusa Tenggara Timur, itu Kang Saiful dan sahabat. Itu menampar supir atau driver ambulans. Ya, seperti diberitakan oleh beberapa media mainstream, Wakil Bupati Timur Tengah Selatan, Johnny Army Konai, itu menampar driver yang bernama Yaner Sespaut, gitu. Nah, ini hanya karena gara-gara ketika mobil ambulans yang dikemudikan itu berpapasan dengan mobil Wakil Bupati, karena mungkin jalannya sempit, gang, lorong gitu kan, dan nyerempet gitu loh. Nah, ketika dipanggil ke rumahnya untuk menyelesaikan persoalan itu, maksudnya langsung minta dibenerin gitu loh. Nah, dalam proses dialog itu ditamparlah si driver ini. Ini menjadi, menurut saya, apapun yang menjadi persoalan, seharusnya pejabat publik bisa menahan diri gitu loh. Seharusnya pejabat publik bisa memberikan contoh yang baik kepada publik gitu. Kang Saiful. Menurut Kang Saiful, dari sisi psikologi gitu, Kang Saiful, kenapa ya pejabat publik ini masih ada saja yang seperti itu gitu, Kang? Iya, Kang. Pemimpin itu kan teladan ya. Teladan itu yang akan diikuti oleh rakyat yang di bawahnya, yang dipimpinnya dalam skala apapun. Nah, ketika pemimpin tidak menunjukkan keteladanan atau memberikan keteladanan yang buruk, maka wajar ketika rakyatnya nanti juga berperilaku yang buruk-buruk. Karena contohnya dari atas. Nah, kenapa ini bisa terjadi kearogansian seperti ini? Ini sebetulnya kalau dalam sudut pandang psikologi, Kang, ini masuk dalam kategori personality disorder. Jadi ini gangguan kepribadian. Ya, bukan sekedar sombong. Kalau sombong saya kira cukup di lokasi saja dia sudah menunjukkan kearogansiannya, sudah selesai. Ini kan terus ditambah, disuruh datang, sudah datang ditampar. Orang katanya alasannya karena dia juga duduknya sejajar. Ini kan ini saya habis kata-kata nih. Apa hanya karena sejajar? Apa karena luar biasa gitu. Jadi barangkali dia menganggap dirinya raja gitu kan. Raja itu kan memang tidak boleh duduk sejajar dengan rakyatnya, harus di bawah. Nah, ini indikasi gangguannya apa nih? Ini biasa kita sebut juga ada namanya megalomania, Kang. Megalomania? Ya, atau bahasa lainnya bisa disebut dengan delusi kekuasaan atau waham kebesaran. Nah, pokoknya intinya dia merasa dirinya itu tadi raja. Raja di raja yang sangat berkuasa, semua orang tidak boleh duduk sejajar dengannya, harus ada di bawah gitu. Jangankan melakukan kesalahan, tidak melakukan kesalahan pun sah-sah saja bagi seorang raja untuk menghukum gitu. Nah, itu kan dia tidak merasa berada di negeri Indonesia yang berasas demokrasi, yang dia menjadi pemimpin, bahkan bukan bupati, wakil. Wakil. Itu karena coblosan rakyat gitu, karena dipilih oleh rakyat. Dia lupa itu semua, yang dia ingat adalah saya seorang yang pembesar gitu. Saya sangat hebat dibandingkan siapapun, sehingga tiap orang tidak boleh ada yang lebih hebat dibandingkan saya, kecuali bupati saya gitu ya, kecuali gubernur saya ke atas nih. Kalau ke atas dia barangkali masih bisa mengkondisikan, tapi kalau ke bawah dia merasa orang paling besar gitu. Nah, ini sebetulnya bukan kali ini saja terjadi, Kang. Kalau kita bisa gali informasi ke belakang, jauh ke belakang, ini juga sering terjadi di mana-mana kelakuan seperti ini. Nah, kalau kita kemarin sempat bahas ini sebagai sebuah adiksi kekuasaan, nah maka dari kecanduan ini dia efeknya ke gangguan gitu. Kan narkoba juga begitu kan. Setelah dia kecanduan, kemudian dia mengalami gangguan delusi, waham dan sebagainya. Nah, kekuasaan pun kurang lebih begitu. Setelah dia kecanduan, dia mengalami gangguan. Nah, bedanya kalau dulu kemudian ini dimaklumi oleh rakyatnya. Jadi rakyat yang memaklumi pemimpinnya, bukan pemimpin yang memaklumi rakyatnya. Maklum tentu dalam artian dalam kondisi yang karena keterbatasan kita sebagai rakyat. Kalau ngelawan nanti malah kita yang rugi. Kalau ini malah kita yang dipenjara. Kalau ini ya sudahlah, lebih baik diam saja. Nah, berbeda dengan hari ini karena mencuat juga karena kan diposting diposting oleh korban ke media sosial, kemudian mendapat tanggapan yang luas dari masyarakat. Nah, saya sih bersyukur hari ini rakyat kita semakin berani untuk speak up, semakin berani untuk menyampaikan pendapat di ruang publik, dan tentu itu tidak lain juga karena didorong dengan
dengan berkembangnya teknologi media sosial yang begitu cepat dan begitu terbuka. Dan ini tidak hanya 1-2 saja pejabat yang tidak bisa menahan emosinya, termasuk Risma juga yang tidak bisa menahan emosinya. Betul. Artinya ini menjadi bukti bahwa ketidakberhasilan pemerintah dalam menjalankan program revolusi mental gitu ya, Kang Epul ya. Saya kira revolusi mental pun di periode kedua sudah tidak ada, Kang. Karena seingat saya di kampanyenya Jokowi periode 2 itu nggak ada tuh revolusi, itu adanya di periode pertama. Ya, kebobrokan inilah yang harusnya sebetulnya kalau mau concern dulu Pak Jokowi zaman masih menggalakkan revolusi mental itu bukan sekedar seremonial, tapi menyasar hal-hal yang seperti ini. Ini tidak cukup selesai dengan pertemuan 2-3 hari. Ini harus melalui sebuah program yang cukup panjang. Saya kira 6-1 tahun ini bisa mengkondisikan para pemimpin di negeri ini untuk mampu menguasai emosinya, mampu memiliki kendali terhadap emosinya. Sebetulnya emosi itu punya kita, maka kitalah yang harus mengendalikan emosi. Tapi persoalannya lebih banyak yang emosilah yang mengendalikan diri kita, sehingga muncullah perilaku-perilaku yang seperti Ibu Risma, seperti Wakil Bupati ini, seperti Capres kemarin yang gebrak-gebrak meja gitu kan. Nah, tentu ini bukan tuntunan, ini bahkan menjadi tontonan yang berbahaya karena akan menjadi dalil bagi rakyat untuk mengikuti gitu. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Pemimpin saya juga begitu. Nggak bisa apa-apa gitu. Berarti satu-satunya bisa menyetel itu adalah rakyat ya. Artinya jangan memilih pemimpin yang seperti itu. Ya, persis. Itu yang harus kita lakukan di pemilu terdekat. Tapi kan kita nggak tahu, Kang. Kalau diganti oleh si A, apakah dia lebih baik kendali emosinya atau tidak gitu. Jadi satu-satunya jalan usul saya untuk pemerintah harus mengadakan sebuah program untuk menguatkan kepribadiannya gitu kan. Jadi revolusi mental itu dipraktekkan dalam menyiapkan pemimpin-pemimpin di Indonesia yang tangguh, yang mampu mengendalikan mentalnya sendiri, mampu mengendalikan emosinya sendiri. Harusnya revolusi mental itu dijalankan di lingkungan pemerintah dulu ya? Itu yang utama itu, karena dalam konteks pemerintahan selalu top down. Tidak bisa diharapkan dari bawah kemudian semuanya melakukan. Rakyat mada kumaha pemimpinna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan seperti kita lihat di video ini, dan mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Begitu juga dengan program ADI, Akademi Dakwah Digital Indonesia. Kita sudah selesaikan di angkatan pertama dan tentu ini dilanjutkan dengan membuka angkatan kedua. Tentu upaya perbaikan terus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas tanpa memungut biaya kepada para santri, kepada para siswa yang datang, karena niatan kami adalah bagaimana terus-menerus memperbanyak para pendakwah-pendakwah yang bisa berbicara di depan kamera, yang bisa disebarkan di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan di semua platform media sosial lainnya. Ini sangat perlu karena kita lihat musuh-musuh Islam, baik dari kalangan Islam sendiri maupun kalangan non-Islam, itu tidak henti-hentinya menebarkan video-video yang berupaya mendegradasikan umat Islam. Maka kita harus berada di garda terdepan untuk menghalau itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan kita. Bagi sahabat semua yang ingin terus membersamai kami dalam perjuangan dakwah ini, seperti biasa, sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.